Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa di dalam kasih Tuhan. Saya percaya kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Roma 8 ayat 28. Demikian firman Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Rasul Paulus dalam bagian ini, ia memulainya dengan aksioma. Apakah aksioma itu? Aksioma artinya pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa sebuah pembuktian. Saudara, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya pergumulan, yakni pengalaman hidup yang beraneka ragam bentuknya, mulai dari yang menyenangkan sampai pada hal yang sangat menyakitkan. Masalah-masalah seperti kegagalan, penderitaan, krisis ekonomi, kesengsaraan, sakit penyakit, dan sebagainya. Semua ini cenderung memiliki respons negatif. Kecewa, putus asa, marah, mengeluh, bahkan bersungut-sungut. Jujur saya mau katakan bahwa hal-hal seperti inilah yang seringkali menjadi musuh terbesar dan penghalang bagi perjalanan kehidupan iman kita ketika kita mengikut Allah. Padahal kita tahu bahwa kadangkala Allah memakai segala macam cara untuk membentuk kita menjadi sesuai dengan keinginannya, dengan maksud atau tujuan mempersiapkan kita untuk menggenapi rencananya. Saudara, inilah yang seringkali kita tidak fahami. Kecenderungan kita adalah ingin mengikuti kedagingan kita, yakni hidup nyaman tanpa masalah. Di dalam nats kita hari ini dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Pengertian kata dalam segala sesuatu memiliki arti di dalam segala keadaan atau kondisi. Bukan saja untuk hal-hal yang baik yang menyenangkan kita, melainkan juga termaksud hal-hal yang kurang baik atau yang terburuk. Saudara, karena itu penting sekali kita sebagai orang-orang percaya belajar untuk memahami bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Ketika Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem untuk penggenapan panggilannya sebagai Mesias anak Allah, ia berkata, serigala mempunyai liang, burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal ini mengindikasikan bahwa mengikut Yesus tidak mudah. Ada harga yang harus kita bayar, yakni penyangkalan diri, siap untuk menderita. Artinya, mengikut Yesus itu bukan berarti kita akan terbebas dari semua masalah. Ada ungkapan yang mengatakan, seorang nahkoda belum bisa disebut sebagai nahkoda yang ulung jika ia belum pernah menghadapi badai di lautan lepas. Justru dengan seringnya menghadapi badai di lautan lepas, ia akan semakin mahir mengatasi badai besar yang datang menerpa kapalnya. Dan bagaimana cara ia menghindarinya? Justru dengan masalah yang Anda dan saya hadapi setiap hari. Kita tahu bahwa Allah sedang merancangkan sesuatu yang indah bagi masa depan kita. Sebab itu teruslah mendekatkan diri kepadanya. Jangan takut dengan gelombang pasang yang besar di sekeliling kita. Tataplah Yesus. Tetaplah bersandar kepadanya setiap waktu. Ingatlah bahwa setiap persoalan yang Bapak, Ibu, dan saya alami di dalam kehidupan kita, ini adalah seizin Allah. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu kekuatan kita. Dia tahu kelemahan kita. Tetaplah bersandar kepadanya. Mazmur 34 ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, percayalah bahwa Allah di dalam Yesus senantiasa menjaga hidupmu dan juga menjaga hidupku.
Tetaplah percaya kepadanya, jangan beranjak mengasihi dia di dalam segala hal. Karena Allah berkata di dalam firman-Nya bahwa Ia sungguh mengasihi kita semua. Saudara, ingat bahwa Tuhan bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini Engkau telah mengajarkan kebenaran firman-Mu kepada kami ingin taat mengikuti rencana-Mu saja. Engkau mengerjakan sesuatu hal, dan semua itu demi kebaikan kami semua. Hamba berdoa bagi segenap jemaat Tuhan. Tuhan pulihkan mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami kekhawatiran, Tuhan berikan kekuatan, keyakinan yang sungguh. Yang lemah, Tuhan kuatkan imannya. Di dalam keadaan apapun kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan sebagai pribadi yang berkuasa. Hanya Engkaulah harapan dan tujuan hidup kami. Berkati kami semua, berkati segenap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.